20% masyarakat Indonesia menurut Menteri Kesehatan itu berpotensi depresi, berpotensi schizophrenia, dan itu terjadi di seluruh dunia ya. Nah, itu kalau dulunya masalah kejiwaan itu mungkin hanya dihubungkan dengan filsafat, sekarang tuh tidak ya. Saya cukup banyak buku-buku ya di rumah ini saya coba pelajari, ternyata menarik sekali ya. Neuroscience tuh batas-batas antara dunia fisik, kimiawi dan ilmu jiwa itu juga sedang dielaborasi para saintis maupun praktisi klinis psikiatri maupun psikologi ya. Ternyata ujung-ujungnya mekanika kuantum ini psikologi juga. Nah itu yang silahkan nanti dibaca juga di bab 12 sebelum nanti kita masuk dalam kuliah tambah. Kalau saya sama Pak Budi Sulis sama Pak Agus Garmanto udah sering diskusi. Tapi kita di forum ini pelan-pelan ya. Bapak Ibu punya banyak aktivitas lain juga ya. Nah, jadi ini sebagai selingan dari saya kenapa kebetulan sekali 2022 ini ada Nobel Prize dalam Quantum Entanglement, jadi ada momentum di mana Anda semua perlu paham ini. Dan memang sedikit lagi quantum computing, quantum entanglement, quantum teleportation dan lain-lain ini akan menjadi anak zaman ya. Mungkin kalau sekarang orang tergila-gila data science ya, semua data science dan AI. Saya menduga 10 tahun lagi itu kalau anak-anak SMA itu ditanya pengen jadi apa, quantum engineer. Ya, sekarang ya seperti yang saya bilang, animo untuk kuantum di Indonesia itu terlalu kecil. Saya bandingkan dengan negeri-negeri di luar kayak di China, di Jepang dan lain, waduh kita ini bahaya ya. Harus membangkitkan semangat Anda semua untuk mulai. Anda ini ada yang mungkin disertasinya geser ke kuantum ya, because it is very important for us as a nation ya, untuk melengkapi ilmu kita dan lain-lain. Barangkali itu selingan. Jadi kelamaan. Silakan Pak Budi kalau mau dilanjut atau kalau mau ada yang nanya ya. Baik. Kalau sekiranya belum ada yang didiskusikan, saya lanjut dulu Bapak Ibu ya. Nanti silahkan bisa dipotong gitu ya. Atau nanti bisa diskusi di kesempatan selanjutnya juga boleh gitu ya. Baik, ini saya usahakan mungkin setengah jam ya bisa selesai supaya kita punya cukup banyak waktu untuk diskusi lagi. Baik, Bell's inequality ya. Baik, tadi sampai bahwa ya ada Bohm, kemudian ya David Bohm ya, kemudian Bell's ini merumuskan prediksi empiris yang berbeda ya Pak Ibu ya, beda dengan yang IPR tadi gitu. Nah, nanti sedikit kita akan membahas Bapak Ibu sebenarnya pembuktian Bell's inequality itu bagaimana ya. Jadi gambarannya Bell's itu merumuskan bahwa kalau properti itu real ya seperti yang dibayangkan oleh Einstein, kalau properti itu real dan betul-betul locality itu berlaku umum, jadi di mana-mana itu locality, nggak ada fenomena spooky action atau non lokalitas, harus lokalitas sesuai dengan relativitas Einstein. Kalau dua-duanya itu benar, maka nanti Bell's itu memprediksi empiris, maka yang akan terjadi adalah Bell's inequality, gitu ya. Gambarannya seperti itu. Nah, di sisi lain, teori kuantum itu dari rumusan Schrödinger, jadi rumusan teori kuantum, itu justru prediksi empirisnya itu menyimpang dari Bell's inequality. Ya, nah kita lihat Bapak Ibu ya, nanti silahkan Bapak Ibu bisa mencari papernya ini ya, dikaji lebih dalam. Jadi mungkin kuantum teori itu bukan merupakan teori yang komplit ya.
Jadi kalau menurut Einstein kita perlu balik lagi ke causality dan locality gitu ya. Jadi itu sebenarnya ada causality. Ada causality berarti ada real property. Jadi yang waktu itu kita bahas, kalau sekarang propertinya itu diukur itu seperti ini, maka itu pasti ada rantai sebelumnya. Dia sebelumnya seperti apa gitu. Disebabkan oleh apa? Itu ada causality. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini ya, ini asumsi non locality ya, atau lokalitas dulu ya. Jadi harusnya sistem A dan B itu tidak saling mempengaruhi. Jadi diasumsikan lokalitas ya. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita coba membuktikan, tapi mungkin singkat saja, dan kita membuktikannya tidak secara matematis Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di gambar ini adalah beam polarizer ya. Jadi ini adalah alat yang untuk mengukur polarisasi. Ini yang di tengah ini ya Bapak Ibu, itu adalah pembangkit foton. Jadi fotonnya itu kita bangkitkan entanglement ke kiri dan ke kanan gitu ya. Nah, tiap foton yang kita bangkitkan dia pasti akan memiliki polarisasi yang identik ya Pak Ibu ya. Polarisasi yang identik. Ya, itu karena fenomena entanglement menurut prediksi teori kuantum memang seperti itu. Jadi dia harus punya polarisasi yang identik ya. Nah, polaritas itu nanti diukur ya. Hasilnya itu hanya ada 2 ya. Jadi kalau alat ukurnya kita pasang tegak seperti ini, maka nanti kalau dia polarisasinya mendekati tegak, anggap seperti itu ya, dia akan lewat jalur ini gitu ya. Kalau polarisasinya itu terlalu jauh dari polaritas tegak itu, maka dia akan lewat jalur yang bawah. Yang ini yang disebut biasanya sebagai qubit Bapak Ibu ya. Qubit itu adalah hasil pengukuran yang kemungkinannya hanya 2. Ya, misalnya minggu lalu kita bahas ada spin up, spin down gitu ya. Kemudian kalau polaritas itu ada polaritas paralel dan non paralel gitu. Pokoknya hanya 2 itu. Nanti qubit ini yang digunakan untuk quantum computing dan sebagainya ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan ya, di gambar ini ya, kita mengasumsikan real property ya. Jadi ini adalah asumsi dari Einstein, real property. Kenapa real property? Lihat ini, kita lihat tiap cahaya yang dibangkitkan dia ada gambarnya tongkat ini ya Pak Ibu. Tongkat itu berarti kan dia udah ada, kita asumsikan berarti itu sebenarnya polaritasnya itu udah ada itu. Jadi kita bisa gambarkan ya, tapi meskipun kita nggak tahu, pokoknya setidaknya dia udah punya polaritas tertentu, berpasangan. Antara yang kiri dan kanan pasti sama, kita nggak tahu, tapi dia punya. Karena itu kita gambarkan gitu ya. Nah, ini nanti sifatnya dia masing-masing random ya. Nah, karena itu di sini ada asumsi real property ya. Karena ya kita gambar seperti ini, maka dia pasti real property. Kalau kita ngikut teori kuantum nggak boleh ini kita gambar seperti ini. Jadi yang akan kita turunkan ini adalah sisi pandangannya Einstein dulu, asumsinya Einstein bahwa ada real property. Nanti prediksi empirisnya seperti apa. Ya, ini Bapak Ibu bisa baca properti ini itu nanti tergambarkan dalam panjang, ini panjangnya nggak dipakai ya, cuman kemiringannya polarisasi itu yang kita gunakan ya, polarisasi ini. Oke, kita lanjut. Jadi eksperimennya seperti apa Ibu? Tadi kan kita punya A, punya B ya, yang jaraknya berjauhan. Kemudian kita bangkitkan foton di tengah gitu ya. Anggap polarisasinya itu bisa digambarkan seperti ini ya. Maka nanti kita akan menghasilkan pengukuran nih di A dan di B ya. Dan hasil pengukurannya itu nanti apakah dia 1 atau 2, yang B itu juga 1 atau 2 gitu ya. Nanti dia identik Bapak Ibu. Jadi nanti ada deret ini ya. Kalau si A itu dapat 1, pasti B dapat 1. B dapat A dapat 2, B dapat 2 dan seterusnya identik. Itu yang disebut sebagai korelasi. Ya, jadi korelasinya itu korelasi mendekati 1 ya. Sangat kuat korelasinya. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ya, ini terjadi ya kita tadi mengasumsikan bahwa ya memang ini si polaritasnya kan sudah ada gitu. Jadi ya pasti sama gitu ya. Karena tadi itu real property kita asumsikan ya.